Bener kan? Din, Andi nih pegang HP-nya ibu ya, secara langsung. Sini duduknya. Depan, depan. Pindah ke depan. Oh, jangan dilihatin. Kamu nggak di depan situ juga. Lupa yang mana? Panggilan kepada Ibu Sukesi. Lupa pap Yang mana bagus? Mana tadi? Tadi yang mana? Ini kan? Ini kah? Emang jatuh dari anu ya kah? Enggak HP-nya, awal HP kan yang biru. Jadi aku dong, jadi biru tua dong. Ya emang kenapa? Ini kah? Atau ini? Ini terserah. Iya mana? Aku mau yang rada kecil. Bosan aja ya. Ini Din, aku main Din. Tapi yang warna hijau. Terlalu mewah nggak sih? Domba anak kecil. Ini kah? Aku ke dag yang mana yang Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Merek HP? Ya asiqal Mustafa absir bina Kenapa nggak di? Saya nggak di sini dong.
Kayak apa sih pelajaran tadi? Sudah undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin yang berbahagia, 27 Rajab menjadi momentum perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya di Mushola Nurul Jamaah 19 Februari 2023. Kita bisa hadir bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pula yang kami takzimi Al-Ustadz Ahmad Jauhari SPDI selaku penceramah yang kami hormati. Yang kami banggakan, Ketua Panitia Acara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Mushola beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta aparaturnya. Yang kami hormati Ketua DPD dan anggota. Yang kami hormati Ketua LPM Desa Makarti. Yang kami hormati Ketua RT Sedesa Makarti. Yang kami hormati Kepala Dusun Sedesa Makarti. Yang kami muliakan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kami sayangi. Hadirin yang kami hormati, ramai masjid dengan jamaahnya, dari yang tua hingga yang muda. Sholat lima waktu adalah tiang agama. Hikmah dari Isra Mi'rajnya sangat baginda. Mengingat waktu yang semakin siang, perkenankan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan, acara keempat selawat Nabi, acara kelima hikmah Isra Mi'raj Nabi dan doa, acara keenam penutup. Marilah kita buka rangkaian acara Isra Mi'raj 1444 Hijriah ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Rini Fitriani dengan sani tilawah Saudari Maulidina. Kepada mereka berdua disilahkan.
Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram Harus pakai apa? minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Kamu mau Islam banget kan game? Banteng nanti. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dzurriyyatan man hamalna ma'ahu innahu kana abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh marrataini wa la ta'tunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali lipat, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketatapan yang paling terlaksana. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Semoga bagi yang membaca dan mendengar ayat Al-Quran tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Athaillah, waktu dan tempat kami tentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Jawari yang telah sudi datang di tengah-tengah kita dan akan kita simak bersama tausiahnya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita di tengah-tengah kesibukan beliau. Yang kami hormati Kepala Desa atau perangkat yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dusun beserta Ketua RT Sedesa Mabati, yang kami hormati seluruh tamu undangan. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan kami hormati hadirin jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini, kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan Dusun Bukitaya yang bertepatan pada tahun ini bertempat di Boge Mushola Nurul Jamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menunjukkan kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu hadirin jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami atas nama panitia mewakili segenap panitia yang ada mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah sekalian dalam acara ini. Tiada salah juga kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam kegiatan ini terdapat salah yang kami lakukan. Saya atas nama panitia mewakili teman-teman panitia yang ada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada beberapa maksud dan tujuan serta harapan kami selaku panitia
dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun ini, yang mana maksud dan tujuan tersebut akan coba saya tuangkan dalam sebuah pantun. Boleh apa tidak? Oke. Kalau ada pantun dijawab dengan apa? Cakap. Oke. Cakap. Panggilan WhatsApp membuat handphone selalu berdering. Cakap. Berkirim pesan dari Indonesia hingga ke Belgia. Dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, mari kita ambil momentum untuk mengambil hikmah serta memupuk akhlakul mulia. Pantun kedua boleh? Pantun kedua, mengambil mawar, hati-hati karena banyak durinya. Bila terusur sakitnya dapat berhari-hari. Mari kita simak bersama tausiah Ustaz Ahmad Jabari sebagai bekal kita dalam menaungi hidup sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu salawat Nabi yang akan dibantu oleh Ibu-Ibu Habsyi Al-Balqis. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bu, ngadap ke sini, Bu. Ya keliling aja bapaknya. Keliling. Jangan aja yang nggak ada kabel. Maharulia sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli
Thank
Ish, jorok banget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jomari SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang musim pantun. Kayaknya saya juga mau pantun sedikit aja. Boleh? Ikan paus pandai berenang di lautan biru seperti kolam. Sebelum kita berbincang-bincang, izinkan saya mengucapkan salam. Kebetulan tadi di tajil, itu pantunnya dibaca, disampaikan sekarang. Satu lagi boleh? Ikan tepat, ikan gabus. Jawabannya? Iya, berarti cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jawaban dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di suasana yang cukup panas ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis, yaitu majelis peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh asatidz wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin yang dapat hadir pada siang hari ini. Tadi saya sempat bingung, saya harus jawab apa. Di sebelah saya Ustadz Budi sama Ustadz Mas Khalid nanya, Ustadznya siapa? Jadi saya bilang nggak tahu, katanya orang Jawa Timur. Tapi belum datang. Iya belum datang, saya bilang. Kalau gitu baru sambutannya agak panjang katanya. Ya, kita dengarkan aja. Ternyata begitu Gus Pak Atok berbicara, langsung terjawab. Ya bismillah. Allah subhanallah. Jadi ya kadang-kadang ya untuk memikat itu perlu mungkin begitu ya. Karena kita ini sebenarnya dengan orang-orang lokal sudah nggak suka. Nanti kalau bilang ustadznya lokal, nggak turun dia. Kalau bilang ustadznya dari Samarinda, ramai hadir. Nah, begitu juga ustadznya dari mana? Dari Jawa Timur, hadir. Begitu saya duduk di sini, kayaknya sudah mau ada yang boleh pulang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj.
Saya tidak menceritakan perjalanan beliau. Yang ingin saya ulas apa oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Karena kita percuma mengadakan majelis-majelis, tapi ternyata musola kita juga tetap seperti sedia kala. Itu imamnya, itu yang adzan, itu yang makmum, itu yang qomat. Ya. Apa oleh-oleh daripada Isra Mi'raj? Sholat, ya tegas. Oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah Sholat. Enggak apa-apa nakal, yang penting sholat. Enggak apa-apa sering tidur, yang penting sholat. Enggak apa-apa suka ngumpi, yang penting ya. Enggak apa-apa minum, yang penting ya. Yang penting sholat ya. Kenapa itu catatan utamanya? Karena ketika sholat kita ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin dengan sendirinya perbuatan-perbuatan maksiatnya akan terhenti. Yang suka minum pada akhirnya yakin akan berhenti. Yang suka mencuri yakin kalau sholat tidak dia tinggalkan, pada akhirnya dia akan berhenti dari keburukannya itu. Dan di Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Apapun kesibukan kita, jangan tinggalkan sholat. Ya, sekali lagi, apapun kesibukan kita, jangan tinggalkan sholat. Apakah dengan bekerja kita dijamin selesai persoalan kita? Tidak ada. Tidak ada. Apakah dengan uang banyak selesai persoalan kita? Tidak ada, tidak selesai. Apakah dengan kita memiliki kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, persoalan kita, hidup kita jadi tenang? Tidak. Tidak. Bahkan ada pepatah mengatakan, seberat apapun persoalanmu, solusinya itu adalah antara dahimu dengan tempat sujudmu. Saya ulang lagi, sesulit apapun masalahmu, jalan keluarnya adalah sedekat lidahmu dengan tempat sujudmu. Artinya apa? Tidak ada persoalan yang tidak akan tuntas ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang selesai. Tidak ada yang tidak selesai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau kita ini mengaku miskin, kita ini dikategorikan orang yang miskin. Kan yang memiskinkan itu adalah diri kita, bukan orang lain. Yang menyebabkan kita miskin itu kan karena persoalan keinginan kita yang tidak terpenuhi. Makanya kemudian kita mengatakan bahwa kita orang miskin. Andai kata orang itu mengatakan ketika dia bisa makan, bisa tidur dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, itu dianggapnya sudah cukup, maka tidak ada orang miskin. Tidak akan ada orang miskin. Kita ini sudah bisa makan, bisa minum, bisa jalan-jalan, kaki kita masih sempurna. Kok kita masih mengatakan miskin? Adik-adik agak maju, kasihan ibu tidak panas. Maju sedikit. Ya, maju aja. Ya, maju dulu. Yang di belakang kasihan. Sudah kipasnya pakai kardus, tambah panas.
Jangan bisa diri belum akhirat ini. Kalau di akhirat terserah masing-masing. Ya, kalau di dunia masih bisa berteduh. Kalau di akhirat nggak ada lagi teduhan. Ayo maju yang belakang, yang tak kepanasan maju. Maju. Itu di depan musola juga bisa. Ya. Nanti kalau sudah capek bilang aja Pak, cukup. Langsung tutup. Nanti dipimpin doa sama Ustaz Ismail Diano. Bagaimana cukup? Cukup? Belum. Tapi gelas karena gelas saya kecil Pak, ini pasti sebentar. Kecuali kalau gelasnya botolnya besar. Karena kecil tapi sebentar saja. Saya paham. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang menganggap miskin itu adalah sesungguhnya karena kita, nafsu kita itu yang tidak mampu kita kendalikan. Keinginan kita yang mampu tidak kita penuhi, makanya kita ini kemudian dianggap miskin. Apa yang lagi viral sekarang, entah betul atau tidak, penculikan organ tubuh. Wallahu alam entah betul apa tidak, karena saya belum menyaksikan langsung. Tapi kalau mau ditelaah dan ibu mau pasang tarik, kita diantara kita ada yang pasang tarik, dijual jantung 1 miliar, pasang di Facebook. Kira-kira ada yang beli? Kira-kira ada yang beli? Nggak usah jantung, dijual kaki sebelah kiri, sehat, lurus, kokoh sampai lutut. Saya yakin kalau betul itu diposting di Facebook akan dibeli oleh orang lain. Pasang harganya 1 miliar dibeli oleh orang lain. Atau matanya berbagi sebelah, dijual mata sebelah. Dan kebanyakan ini sebelah saja yang dijual. Posting di Facebook, saya jamin tak akan hitungan hari, hitungan jam sudah ada yang akan membeli organ tubuh kita. Artinya apa? Kita ini ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kaya. Kita ini ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kaya. Maka jangan pernah menganggap kita ini miskin. Jangan pernah menganggap kita itu miskin. Karena apa yang dihadiahkan oleh Allah kepada tubuh kita itu adalah harta yang tidak bernilai atau yang tidak ternilai harganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke konteks tadi. Oleh-olehnya itu adalah sholat. Apapun pekerjaan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Saya ulang-ulang kata-kata ini. Mari kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kenapa begitu banyak musibah terjadi di mana-mana? Semakin banyak umat Islam yang lalai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Dalam sebuah hadis juga dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab kelak di hari akhir adalah salat. Seberapapun banyak infakmu, kalau tidak sholat, tidak ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran itu, tolong para dermawan, kedermawananmu sampingkan dengan sholat. Ya, dan orang-orang yang sholat, tolong menjadi orang dermawan. Selalu di dalam Al-Quran Allah mengkaitkan antara sholat dan infak. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang rajin sholat semestinya dermawan. Ya, sholat itu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan itu menjaga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam hidup itu
Orang yang soleh banyak karena hanya untuk kepentingannya sendiri. Tapi orang yang sayang dengan hamba Allah yang lain itu yang tidak. Makanya Allah berapa? Sabda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka siapa apapun yang ada dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kalian. Tak cukup yang sholat, karena sholat itu adalah ibadah pribadi dan buahnya itu mestinya adalah ihsan. Ihsan itu apa? Peduli dengan orang-orang sekitarnya, suka berbagi, suka berinfak, suka bersedekah. Makanya ada perumpamaan orang sedekah itu 1:10. 1:10 itu sedekah yang dikeluarkan untuk orang-orang yang sehat, itu dapatnya 1:10. Fakir miskin tapi sehat fisiknya, itu pahalanya 1:10. Kemudian infak 1:100 itu adalah pahala kepada orang-orang yang du'afa, yang dhaif, yang tidak bisa ngapa-ngapain. Itu 1:100. Sedekah kepada orang tua itu 1:700. Sedekah kepada orang tua kerabat yang tidak mampu itu perbandingannya 1:700. Dan sedekah kepada alim ulama, tokoh agama dan sebagainya itu 1:900. Itu. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kita berusaha menjadi seorang yang dermawan. Apa itu sholat? Kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada itu tetangga saya rajin sholat, tapi kenakalannya juga berjalan. Itu saya katakan tadi. Seperti saya katakan di awal tadi, selama dia melaksanakan sholat, pada akhirnya yakin dan hakul yakin, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini penting? Sholat itu Allah, secara bahasa, sholat itu doa. Sholat itu adalah doa. Tidak ada bacaan-bacaan dalam sholat itu yang tidak mengandung doa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di hati kecil ini kita mengakui tidak ada yang lebih besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang yang tidak pernah mengucapkan takbir, tidak pernah menghadap ke kiblat, dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah orang yang lemah. Dia tidak pernah sadar bahwa dirinya adalah orang yang dhaif dan tidak punya kemampuan. Tapi dengan mengucapkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dikirakan dalam hati, diucapkan dengan lisan Allahu Akbar, dia sudah melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Makanya secara bahasa sholat itu adalah doa secara bahasa. Secara istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim bi syara'it makhsusah. Dalam fikihnya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah sholat. Itu adalah sholat. Ya, saya memang lebih memutuskan bab sholat ini nanti. Saya juga ingin praktekkan sholatnya seperti apa. Mohon maaf, sekedar masukan buat semua, bukan mengoreksi apapun, menyalahkan dan membenarkan, tetapi hanya untuk sebagai perbaikan kepada kita. Mudah-mudahan ke depannya ibadah sholat kita menjadi lebih benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya kita juga paham bahwa sholat itu seperti itu. Tidak hanya tahu namanya sholat, tapi kita tidak tahu fungsinya apa, bacaannya apa, maksudnya apa, dan sebagainya. Mudah-mudahan semua masih bisa fokus, masih bisa serius. Baik, kita lanjutkan. Makanya sholat itu ada yang diucapkan,
yang hanya dilakukan. Termasuk rukun sholat itu yang harus diucapkan ada 4. Pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ketika mengucapkan takbir itu mesti diucap. Tidak cukup di dalam hati. Allahu Akbar. Jadi mesti diucapkan. Ini rukun fi'li, rukun qauli seperti itu. Yang kedua, apa yang harus diucapkan ketika membaca surah Al-Fatihah berjamaah ataupun sendiri, maka membaca surah Al-Fatihah itu mesti diucapkan minimal terdengar di telinganya sendiri. Jadi yang saya bicarakan mazhab Imam Syafi'i seperti itu pembagiannya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim minimal kedengaran di telinganya sendiri. Rukun qauli yang kedua. Yang ketiga, membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakat, baik di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Yang keempat, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Dan yang terakhir, mengucapkan salam. Jadi saya ulang lagi, rukun qauli yang harus diucapkan ketika kita sholat, pertama takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga at-tahiyat, yang keempat membaca sholawat, dan yang kelima adalah mengucapkan salam. Sisanya adalah fi'li. Sisanya itu adalah gerakan. Makanya ada hadis yang mengatakan siapa yang sholat tidak membaca surah Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Karena itu rukun qauli yang harus dikerjakan. Kalau dia tidak membaca Subhanallahil azim tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tapi ketika dia tidak membaca suratul Fatihah salah, tidak membaca tahiyat salah, tidak bersolawat kepada Rasulullah salah. Ya, jadi sisanya itu adalah fi'li, perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengangkat tangan itu sunnahnya. Selain mengangkat tangan itu sunnahnya. Rukun wajibnya adalah mengucapkan Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Jangan salah, bukan mengangkat tangannya, tapi mengucapkan Allahu Akbar ketika dia bertakbir itu yang wajibnya. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan doa iftitah. Doa iftitah juga sunnah. Kalau berjamaah tidak memungkinkan, tinggalkan itu doa iftitah, langsung ikuti yang lain. Bahkan kalau terlalu mepet, tidak mungkin karena kita masbuk, imam sudah rukuk, kita takbir Allahu Akbar, itu takbiratul ihram yang pertama. Ketika kita bertakbir lagi, itu takbirnya untuk rukuk. Tidak Allahu Akbar langsung rukuk, tapi harus dua kali takbir. Takbir pertama sebagai permulaan sholat, takbir keduanya itu sebagai rukuknya, hitungan rukuknya. Jangan Allahu Akbar langsung rukuk, dua kali pengucapannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi andaikan masbuk itu terlambat, berjamaah masbuk terlambat, selama masih bisa mengikuti imam rukuk, maka itu masih dihitung 1 rakaat. Selama masih bisa mengikuti imam rukuk, walaupun dia takbir kemudian tidak membaca Fatihah dilangsungkan dengan rukuk, sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Tuh. Itu pertama. Paham sampai sini? Paham. Jadi ruku Allahu Akbar yang menjadi rukun sholatnya itu bukan Subhana Rabbiyal Azim, tapi rukuknya, gerakan rukuknya itulah yang menjadi rukun sholat. Makanya kalau dalam mazhab Imam
Syafi'i ruku dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina. Ya. Yang dimaksud dengan ruku tumak nina, sujud tumak nina itu sujud ataupun ruku yang tidak terburu-buru. Makanya kenapa ada bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi diulang sampai 3 kali, itu supaya kita tidak terburu-buru. Nanti ada yang katakan, Pak, itu orang yang lambat-lambat sholatnya itu belum belajar, soalnya bacanya dia pelan. Kalau saya kan sudah profesional, sudah hafal di kepala, makanya saya sholatnya laju. Tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan tumakninah itu adalah yang pelan-pelan dan hati-hati. Artinya begini, kalau bicara secara kondisi tubuh, urang yang digunakan ketika sujud, ketika ruku, ketika melaksanakan rukun sholat itu kembali ke posisinya. Contoh, Allahu Akbar dia ruku. Kalau kita menikmati sholat itu Bapak Ibu terasa ketika begini, itu terasa bahwa di sini ada berubah. Dinikmati dulu, menikmatinya pelan-pelan. Kalau bisa jangan memulai bacaan ataupun doanya sebelum urat-urat di tubuh ini normal, standar. Nikmati dulu dia, ngalir dia di sini. Setelah kira-kira sudah normal, urat kembali baru Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azim kan. Bangun lagi sami Allahu liman hamidah. Berdirikan dengan normal, rasakan dulu ya nikmatnya beribadah, baru dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Jadi sebenarnya doa-doa itu untuk melambatkan kita supaya tidak terburu-buru. Selanjutnya rukunnya itu adalah yang masuk rukun gerakannya itu adalah ketika kita rukun. Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan dengan sujud. Sujudnya itu bagian daripada rukun sholat. Bukan bacaannya, sekali lagi bukan bacaannya. Duduk di antara dua sholat itu rukunnya yang tidak boleh ditinggalkan. Bacaannya itu sunnahnya. Ya, bacaannya itu sunnahnya. Sahkah tidak baca itu Pak? Tidak apa-apa. Tapi nggak sempurna. Kita ini kan mau rumah kita ini kan maunya bagus. Yang namanya rumah itu kan yang penting ada dinding, ada atap, ada pintunya supaya bisa keluar masuk, ada jendelanya, betul? Ya kan? Kenapa masih dipasang bunga? Kenapa masih dipasang pelapon? Kenapa masih dipasang lampu rias? Itu kan nggak wajib dalam rumah. Yang wajibnya kan itu saja, tidak kena panas, tidak kena hujan, cukup. Tapi kalau kita ingin indah, ingin sempurna rumah kita, maka itu kita pasang. Sama dengan sholat. Supaya sholat kita sempurna, supaya sholat kita ini benar, maka sunnah-sunnahnya mesti diikuti juga di dalam sholat. Duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, mengucapkan salam, itu adalah rukun-rukun sholat. Yang kaulinya cuma ada 5 tadi. Yang kaulinya ada 5. Dan ingat yang terakhir itu adalah tertib. Sama dengan berwudu. Kenapa itu ada yang namanya tertib? Tertib itu artinya berurutan. Berurutan. Jadi kalau tidak berurutan batal. Contoh, dalam berwudu itu rukun yang kedua adalah tertib. Pertama niat. Saya tidak membahas ikhtilafiannya, perbedaan pendapatnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i niat itu mesti diucapkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardatillahi ta'ala. Kenapa mesti diucapkan? Kalau mazhab Syafi'i lebih kehati-hatian. Kadang-kadang kita niatnya berwudu, sudah datang ke belakang, ketemu teman, lupa kok ngobrol dulu. Padahal niatnya wudu. Ya. Mau pergi ke kamar mandi, atau ada kotoran depan kamar mandi, dibersihkan dulu, lupa kalau dia mau pergi. Makanya kenapa
Niatnya itu apa? Niat itu kalau Imam Syafi'i sama dengan sholat mesti terucap. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu isya. Ya, mesti diucapkan. Mesti apa? Terucap. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, ya, jadi ya, dalam untuk itu pertama niat, yang kedua membasuh muka, urutannya, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, bukan membasahi. Artinya begini, atau lebih detail begini, kita urut satu-satu. Membasuh muka, setelah niat membasuh muka itu dalam tatapan agama adalah batasnya adalah di mana rambut terakhir tumbuh. Batas rambut terakhir tumbuh itu masuk muka. Batas terakhir rambut tumbuh. Al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur, mencuci tangan, memasukkan air ke hidung, itu bukan wajibnya. Jangan salah. Itu sunnahnya. Wajibnya itu cuma ada 6. Jadi saya usapkan air, silakan air ke seluruh muka di mana rambut yang tumbuh. Makanya kalau orang yang berjenggot, tahlilul lihya al-kasar itu termasuk bab sunnah. Menyela-nyela jenggot yang tebal, ambil air, dibeginikan, itu sunnahnya bagi orang yang jenggotnya panjang. Kira-kira airnya tak masuk, ini di sela-sela, itu sunnahnya. Kalau dia sudah di banyak tidak masalah, sah-sah saja. Apa yang tampak di permukaannya sudah masuk basah, sudah terkena air. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Kenapa kalau mazhab Imam Syafi'i itu membasuh tangannya itu mesti dari atas ke bawah? Ya, kalau mazhab Syafi'i dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Itu yang benar. Itu yang afdal, bukan yang benar. Itu yang afdal. Karena kita seringkali terpaku dengan pertanyaan benar yang mana. Kita ubah, jangan bertanya benar yang mana, tapi pertanyaannya afdal yang mana. Kalau ada orang mengatakan la tusayyiduni wa anta fi shalah, jangan kamu menyebut saya sayyidina kata Rasulullah sementara kamu di dalam keadaan sholat. Bukan apakah benar orang yang berselawat dengan menggunakan sayyidina dengan tidak menggunakan sayyidina. Sama-sama benar. Kalau pertanyaan afdal mana? Afdal yang menggunakan sayyidina. Kenapa? Dalam hadis dikatakan al-ittiba'u bidunil adab jafa'u. Mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sesuatu tanpa disertai dengan adab, jafa'u, kering, tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahalanya, akhirnya kering. Tidak sempurna, jafa'u. Seperti bersolawat tadi, bersolawat betul, tapi tidak Allahumma sholli ala Muhammad, betul, tapi lebih afdal dengan beradab. Kenapa? Menggunakan sayyidun, tuan, kita saja, anak kita saja memanggil kita Bapak, memanggil istri kita Ibu. Kenapa tidak dipanggil namanya? Mohon maaf, Mahmud. Kalau ada anaknya, Mahmud, ditabok itu. Apa salah? Semuanya tak salah. Karena sudah benar maksudnya beliau. Kenapa ayahku Pak Mahdi? Kenapa ada Pak? Kenapa ada Tuan? Karena sebagai adab. Ya, adab. Sebagai penghormatan. Ya, walaupun sudah disebut nama, dia sudah benar. Oke, kembali ke konteks tadi, ke konteks utuh tadi. Kenapa kalau Imam Syafi'i itu dari atas ke bawah? Karena afdolnya itu seperti itu, dan ternyata setelah dilihat dan diteliti di apa istilahnya, di lab ya, diperhatikan ataupun di riset, kalau kita berwujudnya dari atas ke sini ke bawah, dibalik dengan tangan dibalik, masih ada kemungkinan bakteri-bakteri itu akan masuk di sela-sela kuku dan sela-sela jari-jari. Tapi ketika dari atas, dia tidak akan tersisa bakteri-bakteri di tangan ataupun di jari-jari. Ya, itu tidak akan tersisa. Oke, selanjutnya
Satu, basuh muka, niat basuh muka, basuh kedua tangan. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Kata-katanya adalah mengusap, bukan membasuh, mengusap sebagian kepala. Jadi bukan membasuh. Apakah boleh? Boleh, walaupun itu cuma sedikit di ujung sini. Bagi anak-anak muda yang merasa rambutnya ganteng, takut kena air, apakah boleh? Boleh di sini, boleh di belakang sini. Yang penting terusap dengan air yang baru. Terusap dengan air yang baru. Itu silakan. Apakah kalau mazhab Imam Syafi'i sempurnakan dua tangan itu terbukti. Coba kadang-kadang kan kita kebanyakan yang ribut, repot begini. Selah-selah lah kalau bisa di sela-sela rambutnya supaya afdol, supaya lebih sempurna. Walaupun benar, iya benar. Coba kita keafdolannya kurang. Ya. Yang keenam itu membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Mata kaki, bukan sampai, masuk mata kakinya itu masuk. Berbeda dengan sampai, sama dengan tangan ilal marafiq. Maknanya ilah itu, maknanya ilah dalam bahasa itu masuk dalam bahasa Arab. Jadi bukan hanya sekedar menyentuh, tapi masuk ke dalam basahan, dia terbasahi. Yang keenam itu adalah tertib. Tertib artinya harus berurutan dari yang satu sampai dengan yang kelima tadi. Dari niat, kemudian basuh muka, kemudian basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Nah, itu urutannya seperti itu. Bagaimana kalau tidak ada air? Jelas tayamum. Tayamum itu cuma 3 saja. Ya, basuh muka, niat, basuh muka, basuh tangan, tertib, selesai. Tidak boleh diulang dari kaki di sebagainya. Ya, Ustaz, kalau ada airnya sedikit tidak cukup. Ya, ada airnya sedikit tidak cukup. Wudu bisa dilanjutkan selama rukun yang di depannya belum kering. Saya ulang lagi. Dalam tauhid, dalam buku tauhid itu dijelaskan, wudu masih bisa dilanjutkan selama belum kering rukun yang di depannya. Contoh, berwudu pakai air 1 gayung, ternyata nggak cukup, cukupnya sampai kepada mengusap rambut, masih nyari air. Ternyata air belakang habis, lari ke sumur dulu ke bawah. Nggak apa-apa, tidak dilanjutkan ke kaki. Yang penting yang rukun terakhir tadi di mana, di kepala, itu masih basah, maka itu masih sah wudunya. Tapi kalau sudah kering rukun yang di depannya, itu mesti diulang dengan wudu yang baru. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana Pak kalau saya mandinya di sungai? Apakah bisa berwudu dengan sungai? Boleh. Bisa berwudu dengan sungai. Caranya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Lompat. Nyemplung ke dalam. Sampai di dalam air, lakukan gerakan-gerakan simbolis saja. Muka, tangan, kepala, kaki naik, selesai wudunya. Paham? Kenapa melakukan gerakan-gerakan itu? Sebagai simbol tertibnya kita melaksanakan wudu. Tidak apa-apa, niat betul. Hadas besar, misalnya mau mandi wajib, begitu caranya silakan. Niat di darat dan kumpul. Sah, di dalam bersikap dengan udah baik, sudah suci kita ini dari najis. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita oleh-oleh. Jadi kedepannya wudhunya jadi lebih sempurna. Tolong Bapak Ibu itu dikontrol anaknya. Maksudnya begini, ajari anaknya berwudhu yang benar. Kenapa saya katakan begitu? Ini sudah saya kasih ilmunya. Bagaimana berwudhu yang benar? Karena Bapak Ibu, kalau putra putri ibu itu berwudhu dengan benar sampai dia tua, rajin sholat, rajin wudhu, selama dia berwudhu di dalam hidupnya, selama itu pula tidak Bapak dan Ibu dapat pahala jariah.
ya dapat pahala ya. Jadi jangan, saya kadang-kadang kalau ada orang menerjemahkan tidak matabu Adam ingko ta'amaluhu illa min salasin. Ini kita mau masuk bab sholat ya. Nanti kita berwuduknya dulu. Saya kadang-kadang ironi kalau cuma menerjemahkan apabila seseorang itu meninggal, putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Maka kalau diterjemahkan secara retorik, secara bahasa saja, tidak dikandungi secara mendalam, ya, kita ini akan terpaku. Amal jariah maknanya yang membangun madrasah, yang membangun masjid, yang beli keramik, yang beli semen. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akan menjadi amal jariah kalau keramiknya tidak pernah dijual orang? Bagaimana akan menjadi amal jariah kalau musolanya tidak pakai orang? Tidak ada orang yang merasa untuk memiliki musola itu. Tidak ada orang yang sholat di dalam. Jadi jangan diterjemahkan sederhana. Apapun yang kita lakukan, impak yang kita lakukan untuk kepentingan agama, itu amal jariah. Majlis begini, saya sumbang tendanya, saya bayar ustadznya, maaf misalnya, saya bikin kuenya, saya tanggung airnya, itu amal jariah. Kenapa dikatakan amal? Coba, tidak mungkin semua yang saya sampaikan ini tidak ada di ini. Pulang rumah ada yang diamalkan oleh orang tua, oleh mereka. Ketika ada amalan yang apa yang disampaikan menjadi amalan daripada anggota majelis itu, maka selama itu dapat berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang juga menerjemahkan ilmu yang bermanfaat, berarti yang akan masuk surga yang punya tabungan akhirat itu cuma guru-guru, cuma para kiai-kiai. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, betul, cuma guru sama kiai saja. Karena hanya beliau yang bisa menyampaikan ilmu, yang berfatwa, yang mengajak orang, sisanya nggak ada. Kalau terjemahkan seperti betul, tapi maknanya sebenarnya nggak seperti itu. Maaf, kita bisa bikin kue donat. Ada tetanggananya, bagaimana ya caranya bikin bikin donat? Dan katakan, wah manusia itu, manusia nggak bisa. Ya. Ketika disampaikan cara bikin donat kepada tetangganya, kemudian tetangganya bisa bikin donat, dan dengan donat itu kehidupan rumah tetangganya menjadi naik. Dia kemudian bisa banyak beramal karena donat yang dipelajari oleh kita, diamalkan oleh dia. Dia bikin donat itu di musola, dikasihkan ke guru-guru, dikasihkan ke anak-anak, dibawa ke majlis. Siapa yang dapat ilmunya? Siapa yang dapat pahalanya? Yang memberi ilmu donat. Jangan dikira yang memberi ilmu donat. Makanya Allah katakan, man su'ila ilmin fakatamahu ultima yaumal qiyamati bil jami minan nar. Siapa yang ditanya, kata Rasulullah, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, tidak mau diberitahu, al-jamahullah yaumal qiyamah bil jami minan nar. Allah akan mengekang lehernya kelak di hari akhirat dengan kekangan api neraka. Jangan dikira, itu ancaman. Kalau ditanya suatu ilmu tidak dibuka, itu ancamannya, dikekang di akhirat dengan bil jamin minan nar, dengan kekangan api neraka. Itu. Yang ketiga, anak yang soleh. Kalau ini jelas, karena itu bergantung kepada kita. Harapan kita itu cuma anak soleh, karena kita mungkin misalnya diterjemahkan secara letterlek, secara sempit, ya akhirnya kita cuma punya yang ketiga, itu pun kalau yang ketiga punya. Kalau kena yang tidak punya anak, tidak punya di amal jari, tidak punya di akhirat. Makanya itu yang perlu dipahami kepada jamaah semua, jangan terlalu sempit memaknai hadis tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bab wudhunya selesai ya. Ada mungkin yang ditanya mungkin bab wudhunya, atau kasih sholawat dulu lah, kasih sholawat dulu, sholawat badar, tepuk dulu, pakai sholawat badar, biar gak banyak sedikit ceramahnya. Ya. Sholawat badar bu. Yang diberi Allah. Ya benar dulu. Satu lagu kita berselawat.
ya, supaya Rasulullah hadir juga di tengah-tengah kita. Majelis selawat itu ketika berselawat, ruh Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita, dan itu yang menjawab selawat kita, dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau ada orang selawatan, ikutlah berselawat, jangan cuma ini pendengar setia, ya. Saya dipesan kolaborasi Pak, katanya. Oh iya sudah, selang-seling sama selawat. Oh iya sudah, ya ketemu bisa sampai maghrib, selang-seling. Sama yang tadi, kita kan. Wudhu sudah selesai, tayamum selesai. Apa perlu juga dipraktikkan tayamumnya? Sudah insya Allah bisa ya. Dan insya Allah kita jarang kita ketemu air. Masih ada kemungkinan kita ketemu air. Sholat diawali dengan niat usolli. Ya, sholat itu perintahnya iqamatus sholat, mendirikan sholat. Artinya berdiri. Afdalnya sholat itu adalah berdiri. Afdalnya sholat, saya bilang lagi, adalah dengan berdiri menghadap ke kiblat. Falsafahnya sebenarnya apa namanya Allah? Allah itu ingin kita itu punya prinsip yang kuat, prinsip yang kokoh, yang tidak terombang-ambing. Kalaupun suatu saat terbelok karena nggak sanggup sholat dengan berdiri, kan itu sifatnya sementara, jadi dilaksanakan dengan cara duduk.
Itu karena sudah terpengaruh. Ada anggota organ tubuh kita yang sudah tidak memenuhi syarat, tidak sanggup dengan berdiri, dengan berbaring, tidak sanggup dengan berbaring, dengan isyarat cukup matanya yang goyang, tidak sanggup dengan isyarat dibungkus, disolatkan, dibungkus, disolatkan. Kita itu disolatkan karena sudah nggak bisa sholat. Kalau masih bisa sholat tak bisa, masih tetap wajib. Makanya perkara yang betul-betul tidak boleh ditinggal, apapun alasannya, itu adalah sholat. Gak ada alasan kau pakaian kotor, kau dalam perjalanan, kau lagi dalam sibuk, gak ada. Kita dalam perjalanan kok boleh dengan sholat duduk. Naik bis badan panjang ke Banjarmasin, tidak pernah berhenti, masuk waktunya sholat, boleh duduk. Kita sholat dengan duduk. Allahu Akbar. Di pesawat perjalanan panjang boleh sholat dengan duduk. Kemana menghadapnya Pak? Kemana kamu menghadap? Kalau kamu yakin itu adalah kiblat, sudah. Sholli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblat. Kata mustaqbilal kiblat untuk musafir yang dalam perjalanan atau tidak mungkin, kalau sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Mustaqbilal kiblat artinya menghadap kiblat. Lihat saya sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada makna dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatr, yang artinya kemana saja kamu menghadap, sesungguhnya kamu menghadap kiblat. Tetapi bagi orang mukim itu wajib jelas hukumnya kemana arah kiblatnya. Tidak sah bagi orang yang mukim tetap sholat menghadap ke utara. Bagaimana kalau kaunya setelah sholat? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya mohon maaf, ada pernah diundang Pak Bupati di Pendopo, Kabupaten Tenggara. Waktu itu saya datang sudah masuk sholat isya dan saya terlambat, tidak tahu orang-orang sudah sholat, jadi saya sampai di sana sudah isya. Jadi saya masuk ke ruang sholat, saya wudhu, langsung saya sholat. Sajadahnya itu menghadap begini, ya begini, menghadap. Saya nggak tahu kalau sajadah itu menghadap ke utara ke selatan. Saya ikuti saja arah sajadah. Allahu Akbar. Begitu saya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kelihatan, itu kiblatnya. Jadi ternyata saya salah. Ya, berarti saya sholat itu menghadap ke selatan, Pak. Berarti saya sholat menghadap ke selatan. Allah, begitu sudah. Kata ya tuh, assalamualaikum. Ternyata ada mihrabnya, ada apa? Tempat imamnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, saudara. Kok di sini sholatnya? Nah, kiblatnya di sini. Apakah saya sholat ulang? Enggak perlu. Sah sholatnya. Ya, sah sholatnya. Kalau imam tidak tahu. Tapi kalau tahu nggak harus diulang, nggak boleh. Nggak sah. Kalau orang mukim dan menghadap nggak boleh. Karena kita mukim, ya. Makanya mukim itu ada yang namanya mukim itu orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan lama pulang. Kalau Imam Syafi'i memberi batasan 3 hari. 3 hari dia boleh jamak, boleh dikumpulkan sholatnya. Tapi ada yang mengatakan sampai dia pulang. Misalnya Bapak Ibu ke Banjarmasin sebulan di sana, dikumpulkan sholatnya, zuhur asar kumpul, maghrib isya dikumpul, tidak apa-apa. Sah, ada yang mengatakan sah. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i cuma 3 hari aja. Setelah 3 hari sholat seperti biasa. Tetap 4 rakaat, tidak boleh dikurangi. Ya. Paham Bapak Ibu jemaah apa? Sholat di kosor? Paham Bapak Ibu jemaah sholat di kosor? Mohon maaf, jawab saja. Kalau tidak saya jelaskan. Paham namanya sholat di kosor? Paham? Baik, nah, ini penting. Berarti tidak sholatnya kita ini, kaum muslimin ini karena tak ngerti caranya sholat. Padahal sholat ada dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya jelaskan. Jadi tidak senang masuk ke sholatnya, tapi saya masukkannya dulu. Pertama, sholat itu boleh dikosor. Yang namanya dikosor itu dipendekkan. Sholat apa saja yang boleh
dipendekkan sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Duhur dibuat menjadi 2 rakaat, asar dibuat menjadi 2 rakaat, isya menjadi 2 rakaat. Ya, maghrib tidak bisa dikosor. Maghrib tetap harus 2 rakaat. Subuh tidak boleh dipendekin jadi 1 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat. Ada yang namanya jamak. Jamak itu dikumpulkan. Duhur bisa dikumpulkan dengan asar. Maghrib bisa dikumpulkan dengan isya. Subuh tidak bisa dikumpulkan. Paham sampai sini? Sekali lagi, duhur bisa dikumpulkan dengan asar, maghrib bisa dikumpulkan dengan isya. Tidak ada lagi alasan tidak sholat setelah ini ya. Subuh tetap waktunya. Ini boleh dipendekin, boleh dikumpulkan. Sudah 2 ya? Sudah 2 ya? Kapan boleh dikumpulkannya? Duhur boleh dikumpul dengan asar, boleh dilaksanakan pada waktu duhur, boleh dilaksanakan pada waktu asar. Maghrib boleh dikumpulkan dengan isya, boleh dilaksanakan waktu maghrib, isyanya boleh, maghribnya dilaksanakan pada waktu isya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Bagaimana caranya? Syarat utamanya cuma 1. Safar lebih dari 81 km. Dalam perjalanan lebih dari 81 km. Itu sudah boleh dikumpulkan sholat. Ya, berarti kalau hitungannya dari Makarti ke Samarinda itu sholat sudah boleh dikumpul, boleh dipendeki. Boleh dikumpul, boleh dipendeki. Paham? Paham di sini? Oke, selanjutnya. Pelaksanaannya boleh maju, boleh mundur. Duhur dilaksanakan pada waktu asar, asar dilaksanakan pada waktu duhur. Syaratnya tadi perjalanan 81 km minimal. Persyaratan yang kedua, Setaibat ini boleh dijamak itu, boleh dikosor setelah melakukan perjalanan. Saya beri contoh gampangnya begini. Saya mau ke Samarinda, sudah masuk waktu duhur, sholat pada duhur. Kalau kita belum berangkat, itu tidak boleh dikosor, tidak boleh dipendeki, harus tetap 4 rakaat. Jadi boleh dipendeki kalau sudah dalam perjalanan. Kalau belum dalam perjalanan, tidak boleh dipendeki. Paham? Waktu duhur masuk, mau ke Samarinda, sholat duhur, Allahu Akbar, 4 rakaat. Ini karena kemungkinan saya juga nanti entah macet apa di jalan. Setelah sholat duhur, sholat asar. Usolli fardal asri jam'an lillahi ta'ala. Niat saya sholat asar dijamak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat asar 4 rakaat. Selesai Bapak Ibu duhur asar. Selesai duhur asar. Tak ada alasan lagi, tak sholat. Nyampe Samarinda, sudah masuk maghrib. Tak sempat ke masjid yang di tengah-tengah mall misalnya. Atau lagi asik-asiknya apa? Silakan diniatkan pada waktu maghrib untuk menjamak sholatnya. Ini yang terpenting. Sekali lagi, silakan diniatkan menjamak sholatnya ketika waktunya masih ada. Jangan waktunya sudah nggak ada baru diniatkan. Ini sudah masuk maghrib. Saya nggak sempat. Ini kita mati. Saya nanti mau sholat isya, mau sholat maghrib dijamak dengan isya. Nanti pulang sampai di rumah misalnya jam 12 malam, sholatlah. Sholat dulu isya, ya, baru kemudian sholat maghrib. Jadi kalau diundurkan itu, yang wajibnya dulu waktunya, yang tepat waktunya, yang berikutnya, yang bukan waktunya. Jadi kalau duhur dengan asar dikumpul ke waktu asar, maka sholat asar dulu, baru sholat duhur. Paham sampai sini? Tidak ada yang tidak sholat Bapak Ibu kalau begitu. Ya, kita berkemana sudah selesai kewajiban sholat. Kenapa juga orang muslimat itu wajib menutup aurat? Saya ulang lagi, kenapa orang muslimat itu wajib menutup aurat? Karena ketika tiba waktu sholat, kalau auratnya tertutup dia tinggal sholat. Orang sholat itu tidak wajib harus menggunakan mukena.
Yang penting awaknya tertutup. Apakah boleh pakai baju panjang? Boleh. Pakai celana, pakai kaos kaki, kaos tangan, boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Jangan lagi beralasan, aku tidak bawa mukanya, tidak bisa sholat. Nggak ada. Nggak ada. Jadi paham sampai sini? Paham. Boleh dikumpul, dimajukan ataupun dimundurkan, boleh juga dipendekkan, ya, sesuai, tetapi dengan persyaratan untuk memendekkan itu harus sudah perjalanan duluan. Nyampe di rumah, sholat isya kali maghrib dengan isya, boleh isya 2 rakaat. Tapi kalau mau afdal, laksanakan 4 rakaat. Supaya dapat afdalnya, laksanakan 4 rakaat. Baru setelah itu sholat maghrib. Sholat subuh tidak bisa ditawar, dia harus dilaksanakan tepat waktunya. Hah? Kenapa Pak? Apanya? Ya. Saya yakin, makanya beruntunglah jamaah kalau sebenarnya terbangun ketika dengar kumandang adzan subuh. Artinya Allah itu sebenarnya membuka hati kita. Ya, kalau sampai tidak mendengar adzan subuh, tidak pernah sampai tidak terdengar, tolong koreksi diri. Jangan-jangan kita ini memang sudah punya niatan tidak mau sholat subuh. Kalau punya niat pasti dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membuat kita tidak bisa itu karena memang kita setengah berniat. Nanti kalau bangun aku sholat, kalau tidak bangun tidak sholat. Ya. Sama dengan kita, niat berjalan biar 2 hari 2 malam perjalanan, maka kita paham karena niat dari dalam. Tapi karena nggak niat, ya sudah. Maka beruntung mereka yang subuh masih terbangun ketika dikumandangkan adzan subuh. Artinya Allah sebenarnya masih membuka hati kita. Ya. Apalagi ada dalam riwayat itu dikatakan ketika ayam berkokok, ya, itu sebenarnya malaikat sedang berkeliling di sekitar kita dan malaikat sedang melihat kita. Maka kata Rasulullah, kalau kamu mendengar ayam berkokok di malam hari, ucapkanlah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena itu adalah ayam itu melihat bahwa ada malaikat yang sedang lewat di tempat itu, bahwa ada malaikat sedang ada di tempat itu. Bersalawatlah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, Doa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut apa kita cukupkan? Cukup ya? Cukup ya? Nah. Oke. Baik, saya lanjut sedikit. Kita masukin bab sholatnya. Ya. Ada pertanyaan ini sampai sini? Yang diragu-ragu, ayo tanyakan aja. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini menyampaikan amanah dari ada jamaah yang ingin bertanya. Cuma kebetulan beliau sudah pulang. Tapi saya tak boleh bertanyakan, nanti saya kasih tahu jawabannya ke beliau. Ini mengenai sholat. Ketika menjadi makmum, seorang imam di sujud terakhir itu sujudnya lama, katanya seperti itu. Nah, kira-kira makmum ini membaca apa? Itu tadi yang ditanyakan seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang menjelaskan begini. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu terjadi ketika sujud. Sujud itu adalah posisi manusia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kemudian kata Rasulullah? Lamakanlah sujudmu. Itu hadisnya. Lamakanlah sujudmu. Jadi kita sebenarnya disuruh berlama-lama sujud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa jawab Rasulullah? Sujud itu sebenarnya puncak penghambaan kita kepada Allah. Ketika kita bersujud, coba dibayangkan. Sujud itu tempat di mana kaki kita berpijak. Kaki itu tempat yang paling rendah dari manusia.
Tapi muka kita ini adalah tempat yang paling mulia yang dimiliki oleh namanya manusia. Ketika sujud, yang paling mulia, yang paling dibanggakan oleh kita ini ditaruh di atas tanah di tempat kita berpijak, di tempat paling hina. Itu makanya dikatakan bahwa sujud itu adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlama-lamalah sujud. Apa yang dibaca Pak? Kalau ada yang seperti itu, baca saja. Teruskan aja Subhanallah azim wa bihamdi. Tidak apa-apa dipanjangkan. Kalau mau meminta yang lain, ada riwayat yang mengatakan boleh meminta yang lain ketika sujud terakhir. Ya, saya ulang lagi, boleh meminta kepada Allah ketika sujud terakhir. Catatannya tidak boleh dikumandangkan dan dikomat-kamitkan di mulut. Cukup di dalam hati. Ya Allah, mudahkan saya dapatkan jodoh misalnya untuk anak muda. Ya Allah, mudahkan saya mencari rezeki. Tapi itu tidak terucap, hanya boleh di dalam hati. Ya, saya ingatkan hanya boleh di dalam hati. Karena kalau itu terucap, dikhawatirkan mengganggu rukunnya sholat. Paham sampai sini? Jadi mau baca apa? Silakan baca Subhanallah sampai imam bangun. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, makanya mohon maaf ini, ketika sholat hajat, bapak ibu punya hajat apa, bawa di dalam sholat, minta kepada Allah. Rakaat yang pertama baca surah Al-Kafirun setelah membaca Al-Fatihah. Rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Niatkan apa yang menjadi hajat itu. Kapan ucapkan hajatnya? Ucapkan hajatnya di sujud terakhir di dalam batin. Ya Allah, hamba mau berjalan ke Jakarta, selamatkan hamba dalam perjalanan dalam batin. Ya Allah, hamba ingin beli kendaraan baru, milik baru, berkahi dengan kendaraan yang akan saya beli. Ya Allah, saya ingin punya ini, tapi belum kesampaian, mudahkan ya Allah. Sampaikan di dalam hati, ya, bersihkan di dalam hati. Itu tadi, ya, caranya. Rakaat pertama surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, rakaat kedua surah Al-Ikhlas setelah surah Al-Fatihah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, terima. Di jamak namanya Pak. Jadi kalau zuhur dengan asar itu niatnya di jamak. Niat sholat usolli fardal asri jam'an arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kalau sholat qada'an lillahi ta'ala. Mengenai sholat qada kapan mau dilaksanakan? Dilaksanakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Misalnya mau mengqada zuhur, laksanakan setelah sholat zuhur. Mau mengqada asar, laksanakan setelah asar. Tapi membanyak riwayat tentang qada ini, yang mau melaksanakan monggo laksanakan qadanya, yang tidak ya monggo. Jadi pelaksanaannya itu jam'an, niatnya jam'an lillahi ta'ala. Kalau dikumpulkan, ya, kalau dikumpulkan bertambah niatnya. Usolli fardal asri jam'a taksirin wa takhirin. Ya, niat saya usolli fardal zuhri jam'a taksirin wa takhirin. Taksirin kosor wa takhirin dan diakhirkan. Niat saya sholat zuhur dijamak, ditakhirkan 2 rakaat karena Allah. Kalau agak susah, belajarlah, buka buku itu, buka internet, buka Google bagaimana niat jamak kosor asar, bagaimana niat jamak, insya Allah ada. Kira-kira nggak sanggup lagi, yang penting di hatinya seperti itu. Ya, afdolnya itu dengan diucapkan. Ya, afdolnya dengan diucapkan. Ada yang lain?
Kayaknya ini sudah setengah 3, setengah 4, bentar lagi asar, mungkin saya cukupkan dari sini. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa kita bertemu di waktu atau boleh bertanya dengan saya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk doa biar kita اللهم صل على محمد على آله وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد يا سيدنا محمد يا ذي الجلال والإكرام صلى الله عليه محمد العالمين حمدا يوافي نعمه ويزداد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ملكك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتدفعنا بيدك عن الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحاجات وبعدنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا زيارة المكة والمدينة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل خير أمرنا آخره واجعل خير أعمالنا خواتمه واجعل خير أيامنا يوم النار يا غني يا حميد يا مبر يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بالحلال بحرامك وببعض المعصيات وارحمنا بفلا منصبك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقولنا ذرة خشية عبودنا وتم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم خذ السلامة والصحة والعافية لنا والمسلمين والمسلمات والحاضرين الغائبين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك السلامة في ديننا واهلنا واولادنا وعافية في اجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في صدقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وفتنة بعد الموت اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركة وابواب النعمة وابواب القوة وابواب الصحة وابواب السلامة وابواب العافية اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الاخرة شيء الدنيا شيء الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب البركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih disampaikan. Sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu kemudian marilah kita bersama-sama acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil
Iya, kayak gitu betul. Baiklah, bisa baiklah kena kamera biar dosa. Dina. Coba ya di dekat bintang untuk buka. Selesai kah Bu? Selesai Bu.